Peluh dingin membanjiri kening Anindita. Napasnya tersengal, pendek-pendek, dan putus-putus. Ia mencengkeram sprei di kamar kontrakan sempitnya, meremas kain itu hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit yang tak terperi itu datang lagi, kali ini lebih hebat, melilit perutnya seperti kawat berduri yang ditarik paksa. Ini bukan mulas biasa. Ini adalah gelombang. Gelombang yang menghantamnya, membenamkannya, lalu surut sesaat hanya untuk memberinya jeda napas tipis sebelum kembali menerjang dengan kekuatan ganda. "Mas, Bima?" Rintihnya pelan, berharap suaminya ada di sampingnya. Tapi Bima tidak ada. Lagi-lagi, Anindita menoleh ke jam dinding tua yang berdetak nyaring di ruangan sunyi itu. Pukul 2 dini hari. Sudah 3 minggu Bima tidak pulang, dengan alasan klasik, menemani ibunya yang sakit. Sebuah gelombang kontraksi yang paling kuat menghantamnya. Anindita menjerit. Bersamaan dengan itu, ia merasakan sensasi basah yang hangat mengalir deras di antara kedua kakinya. Bukan hanya air, tapi juga lengket dan berbau anyir. Darah. Jantung Anindita serasa direnggut paksa. Pendarahan. Ini tidak normal. Kehamilannya memang lemah, dokter sudah mewanti-wanti sejak awal. Itulah alasannya ia berhenti dari semua aktivitasnya, memilih hidup sederhana, menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik tunggal dari Anjaya Corp, salah satu perusahaan properti terbesar di negeri ini. Semua demi Bima. Semua demi memuji kesetiaan pria yang ia cintai. Pria yang ia temui saat menyamar sebagai gadis desa Lugu. Pria yang ia nikahi 3 tahun lalu, berharap pada cinta yang tulus tanpa memandang harta. Namun, ujian itu kini terasa seperti bumerang yang menghantamnya telak. "Aku harus ke rumah sakit," desahnya, panik. Bayinya dalam bahaya. Dia dalam bahaya. Dengan tangan gemetar hebat, ia meraih ponselnya di nakas. Jari-jarinya kesulitan menekan nomor Bima. Sakit yang melilit membuatnya mual. Panggilan tersambung. Terdengar nada dering, lalu suara serak Bima yang khas. "Halo? Ada apa, Nin? Malam-malam begini." "Mas, Mas, tolong." Anindita terisak di antara napasnya yang memburu. "Perutku sakit sekali. Kayaknya aku mau melahirkan. Tapi ada darah, Mas. Aku pendarahan." Keheningan sesaat di seberang sana. Anindita berharap mendengar suara panik suaminya, suara deru motor, atau janji bahwa ia akan segera datang. Yang ia dengar justru helaan napas kesal. "Pendarahan? Kamu ini jangan berlebihan, Nin. Paling itu cuma flek biasa. Ibu juga dulu begitu." Mata Anindita terbelalak. "Bukan, Mas. Ini banyak. Aku takut, temani aku ke rumah sakit, Mas. Aku mohon." "Ya ampun, kamu ini manja sekali." Suara Bima meninggi. "Kamu pikir cuma kamu yang penting? Ibu lagi sakit parah ini. Aku lagi merawat ibu. Kamu ke rumah sakit saja sendiri, diantar tetangga atau siapa." "Jangan." "Tapi, Mas, sudah, tinggal lahiran saja, apa susahnya? Nanti kalau anaknya sudah lahir, kapan-kapan aku jenguk. Fokus rawat ibu dulu." "Perempuan tak berguna." Terdengar suara lain di latar belakang, suara yang sangat Anindita kenali. Itu suara Dewi, ibu mertuanya. "Bisanya cuma di rumah, tidak bisa cari uang, sekarang mau melahirkan saja merepotkan. Suruh dia urus dirinya sendiri, Emma." Dengar itu, kata Bima lagi. "Sudah, ya, aku sibuk." Klik, panggilan diputus. Dunia Anindita runtuh. Sakit di perutnya tak sebanding dengan sakit di hatinya. Hinayaan itu, perempuan tak berguna, sudah menjadi santapan hariannya. Bima dan ibunya tak pernah tahu, atau mungkin tak peduli, bahwa kehamilannya yang lemah ini adalah alasan ia tak bisa bekerja. Mereka tak tahu bahwa Bima, yang seorang pengangguran, hidup dari uang siapa. Mereka tak tahu bahwa wanita yang mereka sebut tak berguna, ini adalah orang yang menandatangani slip gaji ribuan karyawan setiap bulannya. Tanpa mereka tahu, Anindita bekerja dari balik layar. Mengendalikan roda perusahaannya dari kamar kontrakan sempit ini, sambil menahan mual dan caci maki. Ia menahan semua itu demi sebuah harapan bahwa Bima akan setia.
Harapan yang kini hancur berkeping-keping. Sakit itu datang lagi. Lebih hebat. Anindita memejamkan mata, air mata panas mengalir deras. Ia tak bisa mengandalkan Bima. Ia tak bisa mengandalkan siapapun. Ia sendirian. Ia mencoba menelepon mertuanya, Dewi. Sekali lagi, hanya untuk memastikan. Halo? Ada apa lagi? Suara Dewi ketus. Ibu? Bima ada di sana? Tolong, Bu, saya pendarahan, saya mau melahirkan. Kamu ini bagaimana, sih? Sudah dibilang Bima lagi merawat saya. Saya ini lagi sakit, tidak bisa ditinggal. Kamu itu cuma mau melahirkan, kan? Bukan mau mati. Pergi saja sendiri. Tapi, Bu, merepotkan. Suami kamu itu lagi sibuk. Jangan ganggu. Lagi-lagi panggilan ditutup. Anindita menatap ponsel di tangannya. Hatinya beku. Rasa sakit fisik dan sakit hati bercampur menjadi satu adonan keputusasaan yang pekat. Bukan mau mati. Kata-kata itu bergema. Bagaimana jika ia? Bagaimana jika ia mati di meja operasi? Mati sendirian, tanpa suaminya, tanpa sempat melihat wajah bayinya? Ketakutan itu memberinya kekuatan terakhir. Tidak. Ia tidak akan mati. Anaknya harus hidup. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Anindita merangkak turun dari tempat tidur. Ia meraih tas perlengkapan bayi yang sudah ia siapkan sebulan lalu. Ia menyeret tubuhnya ke pintu depan. Tolong. Rintihnya memukul-mukul pintu. Bu Anin? Terdengar suara dari luar. Itu Bu Lastri, tetangga sebelah kontrakannya. Bu Anin kenapa? Pintu terbuka. Bu Lastri terperangah melihat Anindita yang terduduk di lantai, pucat pasi, dengan darah yang sudah menggenang di kakinya. Ya Allah, Bu. Ibu pendarahan, seru Bu Lastri panik. Suaminya mana? Tidak ada, lirih Anindita, menggigit bibirnya menahan sakit. Tolong, Bu, panggilkan taksi. Bawa saya ke rumah sakit sekarang. Bu Lastri, tanpa banyak bertanya lagi, segera berlari keluar gang, meneriakkan kata, taksi, ke kegelapan malam. Anindita bersandar di kusen pintu, memegangi perutnya yang mengeras seperti batu. Di tengah rasa sakit yang merobek-robek tubuhnya, sebuah keputusan mengeras di hatinya. Tes kesetiaan ini sudah selesai. Dan Bima, beserta ibunya, telah gagal total. Taksi yang dikemudikan dengan tergesa-gesa itu akhirnya melompat berhenti di depan lobi unit gawat darurat sebuah rumah sakit bersalin kecil, Klinik Harapan Ibu. Bu Lastri, dengan wajah yang tak kalah pucatnya dengan Anindita, tergopoh-gopoh membayar sopir sambil berteriak memanggil perawat. Sus, tolong. Ada yang mau melahirkan, pendarahan. 2 orang perawat sigap keluar mendorong Brankar. Dengan cekatan, mereka membantu Anindita, yang kini hampir tak sadarkan diri, pindah dari kursi taksi. Setiap gerakan adalah siksaan. Kain jarik yang dipakai Anindita sudah basah kuyup oleh darah. Bu, tahan ya, Bu, bisik Bu Lastri, tangannya yang keriput menggenggam erat tangan Anindita. Saya temani, Bu. Ibu yang kuat. Anindita hanya bisa mengangguk lemah. Pandangannya kabur. Suara-suara di sekitarnya terdengar berdengung, tenggelam dan timbul di antara gelombang rasa sakit yang kini datang nyaris tanpa jeda. Ia didorong menyusuri koridor remang-remang, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip. Seorang dokter jaga berwajah lelah langsung memeriksanya. Wajahnya mengeras seketika saat melihat kondisi Anindita. Pendarahan hebat. Tekanan darah 80-50. Denyut jantung janin melemah, seru dokter itu kepada perawat. Ini abruptio placentae, kemungkinan besar. Plasentanya lepas. Suaminya mana, Bu? Tanya perawat, mencoba memasang infus di tangan Anindita yang gemetar. Anindita memejamkan mata. Pertanyaan sederhana itu, terasa seperti ribuan jarum menusuk hatinya. Tidak, Ho? Lirihnya. Bu Lastri yang menjawab, suaminya lagi tidak ada, Dok. Tolong selamatkan ibunya. Dokter itu menggeleng cepat. Peralatan kami tidak lengkap untuk operasi sebesar ini. Kondisi ibu dan janin sangat berisiko. Kita harus rujuk. Segera? Rujuk? Kemana, Dok?
RS Pusat Medika. Hanya mereka yang punya NICU dan ruang operasi darurat yang siap 24 jam untuk kasus seberat ini. Siapkan ambulans, sekarang. Ini hitungan menit. Semuanya bergerak cepat. Bu Lastri diminta mengurus administrasi rujukan. Anindita, dalam kabut rasa sakit dan ketakutan, kembali didorong ke berangkar lain, lalu dimasukkan ke dalam ambulans. Sirene meraung-raung membelah sisa malam, menjadi satu-satunya musik pengiring perjuangannya. Bu Lastri? Anindita mencoba memanggil. Saya di sini, Bu, kata Bu Lastri, tapi suaranya terdengar jauh. Seorang perawat pendamping yang ada di ambulans. Tidak, Bu Lastri tidak ikut. Ibu harus diantar petugas medis, kata perawat itu lembut sambil mengecek selang infus. Ibu tenang, ya. Berdoa yang banyak. Kami akan berusaha secepat mungkin. Anindita sendirian lagi. Perjalanan di dalam ambulans adalah neraka. Setiap guncangan di jalanan terasa seperti merobek rahimnya. Ia menggigit bibirnya hingga berdarah, menahan jeritan. Pikirannya melayang pada bayinya. Bertahan, nak. Bertahan demi ibu. Dan pikirannya melayang pada Bima. Mas, kamu di mana? Apa kamu benar-benar tidak peduli jika aku mati? Rasa sakit itu begitu hebat hingga Anindita merasa kesadarannya menipis. Ia tahu ia harus tetap terjaga. Demi anaknya. Ketika pintu ambulans akhirnya terbuka, cahaya terang dari lobi rumah sakit raksasa, RS Pusat Medika, menyilaukan matanya. Ini adalah salah satu rumah sakit terbaik di kota. Ironisnya, Anindita tahu pasti, karena Anjaya Corp adalah salah satu donatur terbesarnya. Pasien rujukan. Pendarahan hebat, abruptio placentae, seru perawat ambulans. Tim medis RS Pusat Medika sudah menunggu. Berangkar Anindita ditarik keluar dan didorong dengan kecepatan penuh menuju ruang operasi di lantai 3. Roda berangkar berderit kencang di atas lantai marmer yang mengilap. Koridor itu panjang dan ramai, bahkan di jam 3 dini hari. Anindita memegangi perutnya, napasnya terengah-engah. Saat mereka berbelok di tikungan tajam menuju lift khusus pasien, matanya yang setengah terpejam menangkap sebuah pemandangan di area lobi utama yang bersebelahan dengan koridor UGD. Sebuah pemandangan yang menghentikan detak jantungnya. Di sana, di dekat meja informasi, berdiri Bima, suaminya. Pria itu tampak segar, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang merawat ibu yang sakit parah. Ia memakai kemeja polo bersih, wangi, dan sedang tertawa kecil. Di sampingnya, berdiri Dewi, ibu mertuanya. Jauh dari kata sakit, wanita itu tampak sehat walafiat, mengenakan blus terbaiknya, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Dan di antara mereka, sosok yang menjadi pusat perhatian mereka, berdiri seorang wanita lain. Wanita itu juga hamil. Perutnya buncit, mungkin hanya beberapa minggu di belakang usia kehamilan Anindita. Dewi sedang mengelus-elus perut wanita itu dengan penuh kasih sayang, sikap yang tidak pernah Anindita dapatkan. Dan Bima sedang memegang pundak wanita itu, menatapnya dengan tatapan. Mata Anindita membelalak. Itu adalah tatapan cinta, tatapan penuh pemujaan. Tatapan yang dulu pernah Bima berikan padanya, bertahun-tahun yang lalu. Hati-hati, sayang. Kamu jangan berdiri terlalu lama, nanti capek. Suara Bima terdengar jelas, lembut dan penuh perhatian. Iya, Rania, kamu duduk saja. Biar ibu yang urus administrasinya. Calon cucu kesayangan nenek harus dijaga, timpal Dewi, suaranya manis seperti madu. Rania. Nama itu menghantam Anindita seperti palu godam. Dunianya berhenti berputar. Rania. Siapa lagi kalau bukan Rania Sasmita, resepsionis di Anjaya Corp. Gadis yang selalu dipuji-puji Dewi sebagai wanita karir hebat dan punya jabatan tinggi yang selalu dijadikan bahan untuk menghina Anindita. Jabatan tinggi? Resepsionis? Dan bintangnya? Pria yang menolak menemaninya melahirkan karena harus merawat ibu yang sakit, kini ada di sini, di rumah sakit yang sama, menemani wanita lain yang juga hamil. Berangkar terus melaju. Mereka bertiga, Bima, Dewi, dan Rania,
Terlalu sibuk dalam dunia kecil mereka yang bahagia untuk menyadari wanita di atas berangkar yang didorong tergesa-gesa itu adalah Anindita. Mereka tidak melihatnya. Sakit di perut Anindita tiba-tiba lenyap. Hilang. Ditelan oleh rasa sakit lain yang 1000 kali lebih mematikan. Rasa sakit di hatinya. Kehancuran. Pengkhianatan. Ini bukan kelalaian. Ini adalah rencana. Mereka telah membuangnya. Mereka telah menggantikannya. Hinaan, perempuan tak berguna, itu kini memiliki makna baru yang mengerikan. Air mata yang tadi mengalir karena rasa sakit fisik, kini mengering. Berganti dengan sesuatu yang dingin dan tajam. Desisnya, suaranya serak dan menakutkan, bahkan bagi telinganya sendiri. Perawat yang mendorongnya menoleh. Iya, Bu, tahannya, sedikit lagi sampai. Anindita menatap lurus ke langit-langit. Lampu-lampu koridor melesat di atasnya seperti bintang jatuh. Lakukan apapun, katanya dengan suara yang menggetarkan. Operasi sesar. Apapun. Selamatkan anak saya. Karena dia, batin Anindita, adalah satu-satunya yang kumiliki. Dan kalian, pikirannya tertuju pada 3 sosok di lobi tadi. Kalian akan membayarnya. Aku bersumpah, kalian akan membayar semua ini. Pintu lift terbuka. Berangkar didorong masuk. Anindita memejamkan mata, bukan lagi sebagai wanita lemah yang ketakutan, tetapi sebagai seorang ratu yang baru saja dijatuhkan dan kini bersiap untuk perang. Lampu operasi di atas kepala Anindita terasa seperti matahari yang dingin dan menusuk. Ruangan itu steril, berbau obat-obatan, dan dipenuhi suara bising ritmis dari mesin pemantau detak jantung. Tim medis bergerak cepat di sekelilingnya. Kita akan mulai, Bu. Ibu akan dibius total karena kondisi darurat. Semuanya akan baik-baik saja, kata seorang dokter anestesi dari balik maskernya. Wajahnya ramah, namun Anindita hanya bisa melihat ketegasan di matanya. Anindita ingin mengatakan sesuatu. Ia ingin bertanya tentang bayinya. Ia ingin berteriak tentang pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya desahan lemah. Suami saya? Dokter anestesi itu mengira Anindita menanyakan suaminya untuk menemaninya. Maaf, Bu, suami tidak bisa masuk ke ruang operasi darurat. Ibu Nang, ya. Bukan itu. Anindita ingin berteriak, suami saya ada di lobi. Bersama wanita lain. Tapi ia tak punya tenaga. Topeng oksigen dipasangkan ke wajahnya. Hitung mundur dari 10, Bu. Anindita tidak menghitung. Ia memejamkan mata. Kegelapan menyambutnya, dan satu-satunya bayangan yang terlintas sebelum ia kehilangan kesadaran adalah wajah Bima yang tertawa, mengelus perut wanita lain dengan penuh kasih. 1 jam kemudian, di luar ruang operasi, Bu Lastri duduk dengan cemas. Ia akhirnya berhasil menyusul ke RS Pusat Medika setelah menitipkan kunci kontrakan pada tetangga lain. Ia menggenggam tasbih, bibirnya tak berhenti komat kamit. Seorang perawat menghampirinya. Ibu keluarganya Ibu Anindita. Saya tetangganya, Sus. Saya yang mengantar. Suaminya belum bisa dihubungi. Bu Lastri berbohong sedikit, merasa malu jika harus berkata jujur bahwa suaminya ada tapi tak peduli. Begini, Bu. Operasinya sedang berjalan. Tapi kami butuh data suami untuk kelengkapan administrasi dan, ya, ini prosedur untuk operasi besar. Apa Ibu punya nomor teleponnya? Hati Bu Lastri mencelos. Ia ingat betapa kasarnya suara Bima di telepon tadi. Tapi ini rumah sakit. Ini prosedur. Ada, Sus. Biar saya coba hubungi lagi. Dengan tangan gemetar, Bu Lastri menekan nomor Bima. Jantungnya berdebar kencang. Nada sambung terdengar 2 kali. Halo? Suara Bima terdengar, kali ini ada nada jengkel. Mas Bima? Ini Bu Lastri, ucapnya buru-buru. Mas, ini gawat. Bu Anin? Apalagi, Bu, potong Bima, tidak sabar. Saya kan sudah bilang saya sibuk. Ibu saya lagi. Istrimu sedang di meja operasi, Mas Bima, pekik Bu Lastri, tak tahan lagi. Nada suaranya naik. Bukan di klinik kecil. Dia di RS Pusat Medika. Pendarahan hebat, kata dokter plasentanya lepas.
Dia dioperasi sesar sekarang juga. Hening sejenak. Bu Lastri mengira teriakannya berhasil menembus hati nurani Bima. Lalu, terdengar Bima tertawa. Tawa remeh yang dingin. Operasi sesar? Di RS Pusat Medika? Tawa itu terdengar lagi. Ya ampun, Bu Lastri. Ibu jangan ikut-ikutan drama istri saya, deh. Akal-akalan dia saja itu biar saya panik dan datang ke sana. Mau lahiran saja pakai bohong segala. Darah Bu Lastri serasa mendidih. Bohong bagaimana, Mas? Saya sendiri yang lihat dia berdarah-darah. Saya yang antar dia ke UGD. Sudahlah, Bu. Suara Bima kembali serius dan dingin. Ibu itu orang lain, tidak tahu sifat aslinya. Dia itu memang tukang cari perhatian. Paling juga nanti lahiran normal. Bilang sama dia, jangan cengeng. Jangan pakai cara-cara murahan begini. Ya, Mas? Sudah ya, Bu. Saya benar-benar sibuk. Nanti kalau anaknya sudah lahir, kapan-kapan saya tengok. Assalamualaikum. Klik. Panggilan ditutup. Bu Lastri menatap layar ponselnya dengan nanar. Tangannya gemetar hebat, kali ini bukan karena takut, tapi karena murka. Di seberang sana, ia bisa mendengar samar-samar suara tawa wanita. Mungkin suara Rania. Mungkin suara Dewi. Bagaimana, Bu? Tanya perawat tadi. Bu Lastri menarik napas panjang, menelan kembali hinaan yang baru saja ia dengar. Tidak diangkat, Sus. Mungkin sedang di jalan. Entah berapa lama waktu berlalu. Saat Anindita membuka matanya, hal pertama yang ia rasakan adalah rasa perih yang luar biasa di perutnya. Seperti ada besi panas yang membelah tubuhnya. Ruangan itu putih, dan bau obat-obatan menusuk hidungnya. Bu Anin? Oh, Ibu sudah sadar? Itu suara Bu Lastri. Wanita parubaya itu duduk di samping ranjangnya, matanya merah dan bengkak. Baik saya. Rintih Anindita. Suaranya serak seperti amplas. Wajah Bu Lastri langsung berubah cerah. Selamat, Bu. Anaknya laki-laki. Tampan sekali. Mirip ibu. Anindita tersenyum lemah. Dia baik-baik saja? Senyum Bu Lastri sedikit memudar. Bayinya harus dirawat dulu di ruang NICU, Bu. Karena pendarahan tadi, dia lahir agak lemah. Tapi dokter bilang akan baik-baik saja. Ibu yang sabar, ya? Hati Anindita teriris lagi. Anaknya, satu-satunya hartanya, sedang berjuang sendirian di ruangan lain. Sama sepertinya. Ia menatap langit-langit. Rasa sakit dari jahitan operasinya berdenyut-denyut, mengingatkannya pada perjuangan hidup dan mati yang baru saja ia lewati. Bima? Desahnya pelan. Bukan karena rindu, tapi karena butuh kepastian. Dia datang? Bu Lastri terdiam. Wajahnya mengeras. Ia menunduk, tak berani menatap mata Anindita. Bu, saya tanya, kata Anindita, suaranya kini lebih tegas, meski lemah. Dia datang? Bu Lastri menggeleng pelan. Air matanya jatuh. Saya telepon dia, Bu, bisik Bu Lastri, suaranya bergetar karena amarah. Saya bilang ibu operasi. Saya bilang ibu pendarahan. Anindita menunggu. Dia tidak percaya, Bu. Dia bilang ibu cuma cari perhatian. Dunia Anindita hening. Bahkan setelah melihatnya pendarahan. Bahkan setelah tahu ini operasi darurat. Dia tidak percaya. Dia tidak peduli. Rasa sakit di perutnya tak ada apa-apanya dibanding ini. Bu Lastri? Iya, Bu. Tolong ambilkan ponsel saya di tas. Bu Lastri mengangguk, mengambil tas jinjing sederhana yang tadi dibawanya dari kontrakan. Ia menyerahkan ponsel butut yang biasa dipakai Anindita. Anindita menggeleng lemah. Bukan yang itu. Di dalam kantong resleting, ada satu lagi. Bu Lastri mengernyit bingung. Ia merogoh kantong dalam tas itu dan menemukan sebuah benda tipis yang terbungkus kain beludru. Sebuah smartphone terbaru yang harganya mungkin lebih mahal dari biaya sewa kontrakannya setahun. Tolong berikan pada saya, kata Anindita. Ia mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar.
membuka kuncinya dengan sidik jari. Matanya yang tadi sayu kini menajam. Bu, ibu mau apa? Anindita menatap Bu Lastri. Air matanya mengering. Yang tersisa hanyalah api. Saya mau menelepon, desis Anindita. Bukan untuk memanggil suami saya. Lalu? Untuk memanggil pengacara saya. Luka di perut Anindita masih berdenyut perih, tapi rasa sakit itu telah berubah menjadi bahan bakar. Ia menatap Bu Lastri yang memandangnya dengan campuran bingung dan takut. Ponsel canggih di tangan Anindita tampak sangat kontras dengan piyama rumah sakit yang lusuh. Bu, ibu pengacara, ulang Bu Lastri, tidak mengerti. Anindita menarik napas dalam, menahan perih di bekas operasinya. Bu Lastri, saya bukan seperti yang ibu kira. Jari-jarinya yang masih gemetar menekan sebuah nomor dari speed dial. Bukan Bima. Bukan ibunya. Panggilan itu tersambung di dering pertama. Halo, ibu? Suara di seberang sana terdengar profesional, tajam, dan penuh hormat. Itu adalah suara Reza, asisten pribadi sekaligus tangan kanan kepercayaannya di Anjaya Corp. Reza, suara Anindita serak, tapi dingin dan penuh perintah. Saya? Hening sejenak. Reza pasti terkejut. Selama 9 bulan ini, Anindita nyaris menghilang, hanya memantau dari jauh. Ibu Anindita? Ya Tuhan, ibu. Suara ibu? Ibu baik-baik saja? Ibu di mana? Suara Reza yang biasanya tenang kini terdengar panik. RS Pusat Medika. Lantai 3. Ruang pemulihan operasi. Apa? Rumah sakit? Operasi? Saya baru saja melahirkan, Reza. Operasi sesar darurat. Anindita memejamkan mata sejenak, mengusir bayangan Bima dan Rania dari benaknya. Saya tidak punya banyak waktu. Dengar perintah saya. 1. Pindahkan saya. Sekarang. Saya mau kamar VVIP, Presidential Suite. Gunakan kartu unlimited saya. Atas nama Anindita Jayawardhana. Bukan nama suami saya. 2. Urus semua administrasi. Bayi saya ada di NICU. Pastikan dia mendapat perawatan terbaik di negeri ini. Panggil dokter spesialis terbaik, berapapun biayanya. 3. Saya butuh tim keamanan. 2 orang di depan pintu kamar saya. 24 jam. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin saya. Terutama pria bernama Bima atau wanita bernama Dewi. Blokir akses mereka dari rumah sakit ini. 4. Lanjut Anindita, suaranya semakin dingin. Siapkan draft surat gugatan cerai. Segera. Bu Lastri, yang mendengar rentetan perintah itu, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak tak percaya. Wanita lemah yang tinggal di kontrakan sempit, yang dihina-hina suaminya, kini berubah menjadi seorang komandan yang memberi perintah mutlak. Baik, Bu. Segera saya laksanakan. Ada lagi? Tanya Reza. 1 hal lagi. Cek seorang karyawan di kantor pusat. Siapa, Bu? Rania Sasmita. Saya akan siapkan surat pemecatannya, Bu, tanya Reza ragu. Anindita tersenyum tipis, meski bibirnya pucat. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Bukan. Jangan pecat dia. Belum. Tapi, Bu, cari tahu saja, kapan acara 7 bulanan kehamilannya. Saya ingin mengirimkan kado. Ada jeda kebingungan di seberang sana, tapi Reza tahu lebih baik daripada membantah. Baik, Bu. Saya akan cari tahu. Saya akan ke rumah sakit dalam 15 menit. Panggilan ditutup. Anindita menoleh ke Bu Lastri. Bu, terima kasih sudah menolong saya dan bayi saya. Ibu sudah mempertaruhkan nyawa kami. Bu Anin, sebenarnya ibu ini siapa? Saya Anindita. Hanya Anindita, katanya lembut. Reza akan datang. Dia akan memberikan ibu kompensasi. Dan tolong, Bu, anggap ibu tidak pernah tahu siapa saya. Lupakan semua yang ibu dengar malam ini. Ini demi keselamatan ibu. Tapi, Bu, saya akan pastikan ibu dan keluarga aman. Percaya sama saya. Seperti yang dijanjikan, 15 menit kemudian,
dunia Anindita berubah. Kepala rumah sakit, yang langsung mengenali nama Anindita Jayawardhana sebagai donatur utama, datang sendiri, membungkuk penuh hormat. Ibu Anindita, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami tidak tahu, kami akan pindahkan ibu segera. Anindita, yang tadi terbaring di ruang pemulihan umum, dipindahkan ke lantai paling atas. Ke sebuah kamar yang lebih mirip apartemen mewah daripada ruang rumah sakit. Sofa beludru, TV layar datar raksasa, dan jendela-jendela besar yang menampakkan kerlip lampu kota. Reza sudah menunggu di sana, berdiri tegap dengan jas mahal. Di belakangnya, dua pria berbadan tegap langsung berjaga di luar pintu. Ibu, sapa Reza, matanya menunjukkan kekhawatiran yang tulus saat melihat wajah pucat bosnya. Reza, urus Bu Lastri. Berikan beliau apa yang pantas. Pastikan dia pulang dengan selamat. Baik, Bu. Bu Lastri menatap Anindita dengan pandangan yang sulit diartikan, lalu mengangguk dan mengikuti Reza keluar. Anindita kini sendirian di kamar mewah itu. Tapi ia tidak lagi merasa kesepian. Ia merasa hidup. 5 hari berlalu. Anindita pulih dengan cepat, meski ia masih harus menggunakan kursi roda untuk bergerak. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang NICU, duduk di samping inkubator putranya. Bayi laki-laki itu, yang berjuang keras untuk hidup di hari pertama, kini bernapas dengan stabil. Kulitnya yang tadi kemerahan kini mulai berisi. Hai, jagoan, bisik Anindita, mengelus jari-jari mungilnya dari lubang inkubator. Nama kamu Bintang. Bintang Adijaya. Kamu akan jadi bintang yang paling terang, Nak. Ibu janji. Tidak ada nama Bima yang terselip di sana. Tidak ada warisan dari pria itu yang akan ia biarkan menyentuh putranya. Sementara itu, dari kamar rawatnya, Anindita mulai menggerakkan bidak-bidaknya. Laptop terbarunya menyala di meja. Panggilan konferensi dilakukan. Perintah-perintah dieksekusi. Anjaya Corp, yang selama ini ia jalankan dalam diam, kini merasakan kembali sentuhan tangan dingin pemiliknya. Dan Bima? Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Tidak ada kunjungan. Pria itu benar-benar tidak peduli. Dia tidak pernah datang ke rumah sakit. Dia tidak pernah mencari tahu apakah istrinya hidup atau mati. Dia tidak pernah bertanya apakah anaknya laki-laki atau perempuan. Dia telah menghapus Anindita dari hidupnya, sibuk dengan keluarga barunya. Dia tidak sadar bahwa dia baru saja membangunkan naga yang tertidur. Di hari ke-7, dokter anak mengizinkan Bintang keluar dari NICU. Di hari yang sama, Anindita diizinkan pulang. Reza sudah menunggu di lobi dengan sebuah sedan hitam mewah, bukan lagi taksi rongsokan. 2 pengawal membukakan pintu. Seorang perawat khusus menggendong Bintang yang terbungkus selimut kasmir lembut. Anindita duduk di kursi belakang, memangku bayinya untuk pertama kali di luar dinding rumah sakit. Ia mencium aroma putranya dalam-dalam. Kita pulang, Nak, bisiknya. Mobil itu melaju, meninggalkan RS Pusat Medika. Tapi mereka tidak menuju ke gang sempit tempat kontrakan lamanya. Mobil itu melaju menuju Permata Hijau, kawasan perumahan paling elit di kota. Menuju sebuah Mansion megah bergaya Eropa, rumah yang selama ini Bima tidak pernah tahu keberadaannya. Rumahnya yang mewah. Reza, kata Anindita saat mobil melewati gerbang keamanan. Iya, Bu. Kapan acara 7 bulanan Rania? Reza mengecek tabletnya. Informasi yang saya dapat, lusa, Bu. Di rumah Ibu Dewi. Mereka menyewa catering dan tenda. Sepertinya akan jadi pesta yang cukup besar di lingkungan mereka. Anindita menatap Bintang yang tertidur pulas di pelukannya. Bagus, katanya. Siapkan kado terbaik dari kita. Kita akan datang. Ibu dan anak. 2 hari berlalu dalam sekejap. Di dalam Mansion megah di Permata Hijau, Anindita Jayawardhana tidak lagi terlihat seperti wanita yang baru saja berjuang antara hidup dan mati. Luka operasinya masih terasa ngilu, tapi rasa sakit itu tertutupi oleh baju tidur sutra mahal dan tekad yang membara. Ia duduk di tepi ranjang berukuran king, menatap putranya yang tertidur lelap di dalam basinet kayu berukir di sampingnya. Bintang Adijaya. Napasnya teratur, wajahnya damai. Ia adalah satu-satunya kedamaian di tengah badai yang siap dilepaskan Anindita.
Semua ini demi kamu, nak, bisiknya, jari lentiknya mengelus pipi Bintang yang selembut kapas. Ibu akan pastikan, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu. Dan mereka yang sudah menyakiti kita, akan mendapatkan balasannya. Pintu kamar diketuk pelan. Reza masuk, langkahnya nyaris tak terdengar di atas karpet tebal. Ia membawa tablet dan beberapa map dokumen. Pagi, Bu, sapanya, suaranya pelan, menghormati bayi yang sedang tidur. Semua sudah siap? Jelaskan, kata Anindita singkat, pandangannya beralih dari Bintang ke Reza. Matanya tajam dan fokus. Reza meletakkan map pertama di depan Anindita. Map A. Surat gugatan cerai. Pengacara kita sudah memasukkan semua bukti. Penelantaran istri dalam kondisi hamil dan melahirkan, perselingkuhan, dan kekerasan verbal. Semuanya lengkap. Ibu hanya perlu tanda tangan di sini. Anindita mengambil pulpen mahal dari meja. Tanpa ragu, tangannya yang stabil membubuhkan tanda tangan di atas materai. Tidak ada air mata. Tidak ada keraguan. Hanya kelegaan dingin yang menusuk. Map B, lanjut Reza, mengganti map itu. Surat pemutusan hubungan kerja, atas nama Rania Sasmita. Jabatan, resepsionis. Alasan, pelanggaran etika berat perusahaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Anindita tersenyum sinis. Pastikan surat ini tercetak di kertas terbaik kita, Reza. Dengan kop surat Anjaya Corp yang paling besar. Sudah, Bu. Surat ini akan saya pribadi serahkan ke bagian HRD setelah Ibu berikan padanya. Bagus. Dan pestanya? Pukul 11 siang ini. Di rumah Ibu Dewi, kata Reza, wajahnya tetap profesional meski ia sedang melaporkan rencana balas dendam bosnya. Tenda sudah terpasang. Musik sudah mulai terdengar sejak pagi. Sepertinya acara akan meriah. Meriah, ulang Anindita. Sempurna. Ia berdiri perlahan, menahan sedikit perih di perutnya. Ia berjalan ke walk-in kloset raksasanya, sebuah ruangan yang lebih besar dari seluruh kamar kontrakannya dulu. Di sana, sudah tergantung sebuah gaun. Bukan gaun pesta yang berbunga-bunga. Itu adalah power dress berwarna merah darah. Potongannya tegas, elegan, harganya setara dengan sebuah mobil. Di sampingnya, sepasang stiletto hitam mengilap dan kacamata hitam besar telah disiapkan. Seorang penata rias dan penata rambut profesional sudah menunggu di ruang rias pribadinya. Saya mau terlihat? Anindita berhenti sejenak, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya masih pucat, tapi matanya menyala. Seperti seorang bos, bukan seorang korban. Siap, Bu. 1 jam kemudian, pemandangan di rumah Dewi persis seperti yang digambarkan Reza. Gang sempit itu kini riuh rendah. Tenda besar berwarna biru putih menutupi pekarangan depan yang tak seberapa luas. Musik dangdut koplo menggelegar dari speaker yang disewa. Tamu-tamu, kebanyakan tetangga sekitar, berdatangan membawa kado sederhana, menikmati hidangan catering yang disajikan. Di tengah keramaian itu, Bima, Dewi, dan Rania menjadi pusat perhatian. Dewi, dengan kebaya barunya yang mencolok, tak henti-hentinya menyombongkan diri. Lihat, kan, Bu Ibu, ini baru calon menantu saya. Rania, cantik, pintar, wanita karir. Iya, Bu Dewi, kabarnya jabatannya tinggi, ya, tanya seorang tetangga. Oh, jelas, sahut Dewi, dagunya terangkat bangga. Dia itu manajer di perusahaan properti besar. Anjaya Corp, beda kelas lah sama yang dulu. Yang dulu itu? Hah? Tak berguna. Bisanya cuma di rumah, minta uang suami, hamil saja lemah. Menyusahkan. Rania, yang duduk di pelaminan, kecil, tersenyum penuh kemenangan. Perutnya yang buncit dielus-elus dengan bangga. Ia memakai dress hamil terbaiknya, merasa seperti ratu. Bima berdiri di sampingnya, merangkul bahunya dengan posesif. Wajahnya berseri-seri. Ia merasa inilah hidup yang pantas ia dapatkan. Istri cantik, berkarir, dan ibu yang mendukung. Ia sudah melupakan Anindita, wanita yang ia anggap sebagai beban. Kamu senang, sayang? Bisik Bima ke telinga Rania. Senang sekali, Mas. Akhirnya, kita bisa bersama secara terbuka. Dan ibu?
Ibu baik sekali padaku, jawab Rania, suaranya dimanis-maniskan. Tentu saja. Kamu itu menantu idaman. Bukan seperti parasit tak berguna itu, timpal Bima. Tepat saat Bima mengucapkan kata, parasit, musik dangdut yang riuh itu tiba-tiba berhenti. Semua obrolan terhenti. Semua kepala menoleh ke ujung gang. Sebuah sedan Mercedes-Benz S-Class hitam legam, berkilauan di bawah terik matahari, melaju pelan memasuki gang sempit itu. Mobil itu terlalu mewah, terlalu besar, terlalu asing di tempat ini. Mobil itu berhenti tepat di depan tenda, memblokir satu-satunya jalan keluar. Para tamu berbisik-bisik. Siapa yang datang? Pejabat? Reza, dengan setelan jas hitamnya yang rapi, keluar dari kursi pengemudi. Ia berjalan dengan tenang ke pintu belakang dan membukakannya, seperti seorang kusir yang melayani seorang ratu. Kaki pertama yang melangkah keluar adalah kaki jenjang berbalut stiletto hitam. Lalu, Anindita Jayawardhana berdiri tegak. Matahari menyinari gaun merah darahnya. Kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya. Rambutnya ditata sempurna, riasannya tegas. Aura dingin dan berkuasa memancar darinya, membuat semua orang yang melihatnya menahan napas. Bima, Dewi, dan Rania membeku. Mulut Dewi ternganga. Anindita, desisnya, tak percaya. Ini bukan Anindita yang ia kenal. Ini bukan menantunya yang lusuh dan penurut. Bima menatap sosok itu dengan syok. Wajahnya pucat pasi. Anindita mengabaikan mereka. Ia berbalik sejenak ke dalam mobil, dan Reza dengan hati-hati menyerahkan sebuah buntalan selimut kasmir. Bintang Adijaya ada di pelukannya. Dengan langkah pelan namun mantap, Anindita berjalan memasuki tenda pesta. Setiap langkahnya di atas karpet merah murahan itu terdengar seperti dentuman genderang perang. Ia berhenti tepat di depan 3 orang yang terkejut itu. Perlahan, ia melepaskan kacamata hitamnya. Matanya yang indah kini menatap lurus ke arah Bima, dingin seperti es di kutub. "Halo, Mas Bima," suaranya tenang, namun mematikan. "Lagi sibuk merawat ibu yang sakit?" Anindita lalu menoleh ke Rania, yang wajahnya sudah sepucat mayat. "Dan kamu, Rania Sasmita. Selamat atas acara 7 bulanannya." Ia tersenyum. Senyum paling menakutkan yang pernah mereka lihat. "Saya datang," lanjutnya, suaranya kini bisa didengar oleh semua tamu yang terdiam. "Untuk mengantarkan kado." Hening. Suara musik dangdut yang tadi berhenti kini digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Semua mata tamu tertuju pada Anindita, yang berdiri mematung di tengah tenda, menggendong bayi mungil di pelukannya. Gaun merahnya berkobar kontras dengan dekorasi biru putih yang murahan. Bima adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena amarah. Bagaimana bisa wanita yang dulu lusuh ini mempermalukannya di depan umum? "Anindita," bentak Bima, suaranya menggelegar. "Berani sekali kamu datang ke sini. Mau apa kamu, hah? Bikin malu?" Di sampingnya, Dewi ikut menimpali, suaranya yang melengking terdengar sinis. "Oh, sudah berani dandan sekarang? Uang dari mana kamu? Dan itu bayi siapa yang kamu bawa?" Ia menatap Bintang dengan jijik. "Jangan bilang kamu bikin malu." Suara tawa Anindita memotong hinaan mereka. Tawa itu pelan, dingin, dan sama sekali tidak terdengar jenaka. Itu adalah tawa yang membuat bulu kuduk merinding. "Yang bikin malu, siapa, Mas Bima?" Anindita melangkah maju 1 langkah. Para tamu refleks memberi jalan. Apakah wanita yang hampir mati melahirkan sendirian? Atau suami yang sedang sibuk merayakan kehamilan simpanannya di hari yang sama saat istrinya berjuang di meja operasi? "Jaga mulut kamu, Anin," seru Bima, panik. Para tamu mulai berbisik-bisik. "Kenapa? Takut?" Anindita menatap lurus ke mata Bima, dan pria itu, untuk pertama kalinya, gentar. "Kamu takut rahasiamu terbongkar?" Anindita lalu mengalihkan pandangannya ke Rania, yang sudah gemetar di kursinya, wajahnya pucat pasi. "Selamat ya, Rania. Kamu berhasil," kata Anindita, suaranya tetap tenang. "Berhasil merebut suami saya. Berhasil membuat dia membuang saya saat saya pendarahan, demi menemani kamu periksa kandungan." "Bohong," pekik Dewi.
Jangan mengarang cerita kamu, perempuan tak berguna. Bima menemani Rania karena Rania itu berharga. Dia wanita karir, punya jabatan tinggi di Anjaya Corp. Nah, inilah saat yang ditunggu Anindita. Manager? Anindita mengangkat sebelah alisnya. Ia tersenyum tipis ke arah Rania. Benarkah itu, Rania? Kamu tidak cerita pada mereka? Jabatan tinggi, kamu itu sebenarnya apa? Rania menunduk, tak berani menatap siapapun. Air matanya mulai jatuh. Rania? Jawab. Bima mengguncang bahu Rania. Dia bohong, kan? Katakan, sayang. Dia tidak bisa menjawab, kata Anindita. Ia kini berbicara kepada seluruh tamu yang hadir, suaranya lantang dan jelas. Kalian semua dengar? Wanita yang dibanggakan Ibu Dewi ini yang katanya, Menir, adalah resepsionis di kantor saya. Bagian depan. Tugasnya mengangkat telepon dan menerima paket. Para tamu ternganga. Dewi membeku. Apa? Resepsionis? Bima, suamiku, lanjut Anindita, telah menelantarkan aku dan anaknya demi seorang resepsionis. Aku bisa jelaskan, Mas? Isak Rania, menarik-narik lengan baju Bima. Tapi Bima dan Dewi menatap Rania dengan pandangan ngeri dan marah. Mereka merasa ditipu. Kantor kamu, desis Dewi, otaknya mulai berputar lambat, mencoba mencerna keanehan ini. Mobil mewah, baju mahal, asisten pribadi. Apa maksudmu, kantor saya? Kamu kan pengangguran. Ah, Anindita tersenyum lagi. Ini adalah bagian favorit saya. Ia berbalik sedikit dan memberi isyarat pada Reza, yang sejak tadi berdiri diam seperti bayangan di dekat mobil. Reza. Reza melangkah maju dengan tenang. Ia membawa 2 map tebal berwarna merah marun dengan logo perusahaan yang berkilau. Kehadirannya yang profesional membuat suasana gang sempit itu semakin terasa absurd. Perkenalkan, kata Anindita kepada Dewi dan Bima. Ini adalah Reza, asisten pribadi saya. Dan untuk menjawab pertanyaan ibu, Anindita berbalik, menatap lurus ke mata Dewi yang terbelalak. Saya adalah Anindita Jayawardhana, pemilik sekaligus CEO dari Anjaya Corp. Perusahaan properti tempat calon menantu idaman, ibu ini bekerja. Hening. Suara lalat terbang pun mungkin bisa terdengar. Kemudian, sebuah piring berisi kue jatuh dari tangan seorang tamu. Prang. Dunia Bima dan Dewi runtuh. Wajah Dewi berubah dari marah, menjadi bingung, lalu pucat, lalu ngeri, lalu licik. Dia akhirnya mengerti. Mobil, pakaian, asisten, rumah sakit, RS Pusat Medika. Jadi kamu kaya? Bisik Dewi, suaranya bergetar. Bima menatap Anindita seolah baru pertama kali melihat hantu. Nin, Anindita, Sim, kamu bos besar? Anindita mengabaikan mereka. Ia menatap Rania, yang kini menangis meraung-raung. Dan sekarang kado yang saya janjikan. Ia mengambil satu map dari tangan Reza dan melemparkannya ke pangkuan Rania. Kertas-kertas berhamburan. Kado pertama. Untukmu, kata Anindita dingin. Surat pemutusan hubungan kerja. Efektif. Saat ini juga, kamu dipecat. Tidak, jerit Rania. Ibu tidak bisa lakukan ini. Saya bisa. Dan saya sudah melakukannya. Anindita lalu berbalik menghadap Bima, yang masih membeku. Ia mengambil map kedua. Dan ini kado untukmu, Mas. Ia menekan map itu ke dada Bima. Surat gugatan cerai. Sampai jumpa di pengadilan. Pastikan kamu mencari pengacara yang bagus. Oh, tunggu. Kamu kan tidak punya uang. Syok akhirnya tergantikan oleh realita. Dewi, menyadari apa yang baru saja terjadi, ia telah menukar seorang CEO kaya raya dengan seorang resepsionis miskin yang baru saja dipecat, langsung beraksi. Anin, sayang, menantuku. Dewi berlari maju, air mata buaya langsung mengalir deras. Ia mencoba memeluk Anindita dan Bintang. Ya Allah, nak, maafkan ibu. Ibu tidak tahu. Ibu Filaf. Ia mencoba menyentuh Bintang. Cucuku. Ya Allah, ini cucu nenek. Tampan sekali. Jangan sentuh saya. Suara Anindita menggelegar,
menghentikan Dewi seketika. Dan jangan berani-berani kamu menyentuh anak saya dengan tangan kotormu itu. Dewi mundur ketakutan. Kini giliran Bima. Pria itu tersungkur di kaki Anindita, memeluk sepatu stilettonya. Anin, maafkan aku, ia menangis, persis seperti yang Anindita duga. Aku salah, Nin. Aku hilaf. Aku cinta sama kamu, sumpah. Ini semua gara-gara Rania. Dia yang menggoda aku. Dia menipu aku, Nin. Ibu juga. Ibu yang terus menekan aku. Mas? Kok kamu? Rania menjerit, tak percaya. Diam kamu, perempuan sialan, bentak Bima pada Rania sebelum kembali menangis pada Anindita. Nin, kita pulang, ya? Ke rumah kita? Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan rawat Bintang. Aku mohon. Anindita menatap pemandangan di kakinya dengan rasa muak yang tak terhingga. Pria yang membiarkannya hampir mati kini menangis seperti anjing, bukan karena cinta, tapi karena uang. Ia menarik kakinya dengan kasar. Cinta? Desisnya. Kamu tidak tahu arti cinta. Saat aku pendarahan memanggilmu, kamu bilang aku manja. Saat anak ini lahir, kamu bilang aku bohong. Kamu dan ibumu dan selingkuhanmu adalah manusia paling menjijikkan yang pernah aku temui. Ia membetulkan letak Bintang di pelukannya, yang untungnya tertidur lelap, tak terganggu oleh drama yang diciptakan ayahnya. Anindita mengenakan kembali kacamata hitamnya. Nikmati kehancuran kalian, katanya. Reza, kita pergi. Anin, jangan, Nin. Tunggu. Aku ikut. Bima berusaha bangun dan mengejar. Anindita berhenti di pintu mobil. Ia menoleh ke belakang, menatap Bima yang terseok-seok, lalu pada Dewi dan Rania yang saling menjambak di dalam tenda. Oh, Bima, katanya. Rumahmu bukan bersamaku. Rumahmu di sini, dengan ibumu. Ia menunjuk Dewi. Atau dengan dia. Ia menunjuk Rania. Rumah saya tidak lagi menerima pengkhianat dan parasit sepertimu. Selamat tinggal. Reza menutup pintu mobil. Sedan mewah itu melaju perlahan, meninggalkan gang sempit itu. Di dalam mobil, Anindita mencium kening Bintang. Sudah selesai, Nak? Sekarang hidup kita yang baru dimulai. Keheningan di dalam Mercedes-Benz S-Class terasa pekat, sangat kontras dengan keributan yang baru saja mereka tinggalkan. Satu-satunya suara adalah dengkuran halus Bintang Adijaya yang tertidur pulas di pelukan ibunya, tak menyadari drama kolosal yang baru saja terjadi. Anindita bersandar di kursi kulit yang empuk. Gaun merah darahnya kini terasa sedikit kaku. Ia menatap keluar jendela, ke jalanan kota yang ramai, tapi pikirannya tidak di sana. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundaknya. Reza, yang mengemudi dengan tenang, melirik bosnya dari kaca spion. Ibu baik-baik saja? Tanyanya hati-hati. Ini pertama kalinya ia melihat bosnya menjalankan balas dendam pribadi dengan begitu spektakuler. Anindita menoleh, matanya yang tadi sedingin es kini mulai menghangat saat menatap putranya. Saya baik-baik saja, Reza, jawabnya pelan. Lebih baik dari 9 bulan terakhir. Selesai. Ia mengelus kepala Bintang. Luka operasinya masih berdenyut, pengingat fisik atas pengkhianatan yang ia alami. Tapi rasa sakit di hatinya sudah mulai mati rasa, digantikan oleh resolusi yang dingin. Pastikan gugatan cerai didaftarkan besok pagi, perintahnya. Tanpa penundaan. Sudah diurus, Bu. Pengacara akan mendaftarkannya di jam buka pengadilan pertama. Bagus. Dan Rania? Tim HRD sudah menerima email saya. Pemecatannya diproses saat ini juga. Akses masuknya ke seluruh properti Anjaya Corp sudah dicabut. Dan mereka, lanjut Anindita, Bima dan Dewi, blokir nomor mereka dari semua ponsel saya. Blokir nama mereka dari daftar tamu di gerbang utama. Saya tidak mau melihat wajah mereka lagi. Pernah. Sudah dilaksanakan, Bu. Sistem keamanan rumah tidak akan merespon panggilan atas nama mereka. Anindita mengangguk puas. Mobil mewah itu berbelok, memasuki gerbang tinggi perumahan Permata Hijau. Para penjaga yang melihat plat nomor mobil itu langsung memberi hormat.
Saat mobil berhenti di depan lobi menshaftnya yang megah, para pelayan dan seorang perawat bayi pribadi sudah berbaris rapi menyambutnya. Selamat datang kembali, Ibu. Selamat datang di rumah, Tuan Muda Bintang, sapa kepala pelayan dengan hormat. Anindita melangkah keluar dari mobil. Ini bukan lagi Anindita yang lusuh, yang menyamar sebagai gadis desa. Ini bukan lagi istri teraniaya yang tinggal di kontrakan sempit. Ini adalah Anindita Jayawardhana. Seorang ibu, seorang ratu, yang telah kembali ke istananya. Sementara itu, kembali ke gang sempit. Pesta telah usai. Berganti menjadi panggung kehancuran. Begitu mobil Anindita menghilang di tikungan, para tamu yang tadi terdiam, kini meledak dalam bisikan dan cemoohan. Ya Tuhan, jadi dia bos Anjaya Corp. Malu sekali. Suaminya selingkuh sama resepsionis. Bu Dewi sombongnya minta ampun, ternyata menantu sultannya dibuang-buang. Itu Bima bodoh sekali. Sudah dapat istri kaya, malah cari yang palsu. Para tamu mulai bubar, tidak ada yang mau menyentuh makanan catering lagi. Mereka pulang dengan gosip terpanas tahun ini, meninggalkan Bima, Dewi, dan Rania di tengah-tengah tenda yang porak-poranda. Tak mungkin. Dewi menjerit histeris, kebaya mahalnya kini kusut. Dia bohong. Dia pasti bohong. Dia tidak bohong, Bu, teriak Bima, wajahnya pucat pasi. Ia meremas surat gugatan cerai di tangannya. Mobil itu, asisten itu, dia benar-benar bosnya. Bima terduduk lemas di kursi pelaminan Rania. Dunianya hancur. Harta karun yang ia cari di luar, ternyata selama ini ada di rumahnya, tidur di sampingnya, memasak untuknya, dan ia telah menghinanya sebagai parasit tak berguna. Bima? Dewi mengguncang-guncang tubuh putranya. Kita harus susul dia. Kita minta maaf. Dia pasti masih cinta sama kamu. Cepat. Kemana? Bentak Bima frustrasi. Ke kontrakan? Dia tidak mungkin kembali ke sana. Kita cari. Mas Bima? Rania merintih dari lantai. Ia tadi terjatuh saat Bima mendorongnya. Perutnya terasa kram. Mas, tolong aku sakit. Mata Bima dan Dewi beralih pada Rania. Pandangan mereka yang tadi syok, kini berubah menjadi kebencian murni. Ini semua gara-gara kamu, raung Bima. Ia menendang kursi di dekatnya. Penipu. Kamu bilang kamu manajer. Kamu bilang kamu kaya. Ternyata kamu cuma resepsionis rendahan. Aku tidak pernah bilang aku menir. Isak Rania. Ibumu yang bilang begitu. Kamu yang bilang kamu cinta sama aku. Cinta? Dewi maju dan menjambak rambut Rania. Kamu pikir cinta bisa buat makan? Gara-gara kamu, anak saya kehilangan istri konglomerat. Gara-gara kamu, kami kehilangan segalanya. Pergi kamu dari sini, teriak Dewi, mendorong Rania dengan kasar. Perempuan sialan. Pembawa bencana. Pergi. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi. Mas Bima tolong, anak kita? Mohon Rania. Saya tidak punya anak dari penipu sepertimu, bentak Bima. Pergi. Rania, dengan hati hancur dan tubuh sakit, dipaksa keluar dari halaman rumah itu. Ia berjalan tertatih-tatih, menangis, membawa surat pemecatan di satu tangan dan mengelus perutnya di tangan lain. Ia tidak punya pekerjaan. Ia tidak punya kekasih. Ia tidak punya apa-apa. Di dalam tenda, Bima dan Dewi terduduk lemas di antara sisa-sisa makanan pesta. Kita harus temukan Anindita, Bu, desis Bima, matanya memerah. Aku harus dapatkan dia kembali. Aku harus. Di dalam kamar bayi yang mewah di permata hijau, Anindita baru saja selesai menyusui Bintang. Ia menimang putranya dengan lembut. Ponselnya di meja bergetar. Reza mengirim pesan. Bu, Bima dan Dewi terus menelepon ke nomor lama ibu. Dan mereka mencoba menghubungi ibu melalui semua platform media sosial kantor. Sesuai instruksi, semua diblokir. Anindita membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia lalu membuka laptopnya. Email dari seluruh jajaran direksi Anjaya Corp menyambutnya. Selamat datang kembali, Ibu CEO. Besok, bisik Anindita pada Bintang yang tertidur. Besok, kita ambil kembali apa yang menjadi milik kita.
Dan kita mulai hidup baru. Hanya kita berdua. Seminggu telah berlalu sejak insiden di pesta 7 bulanan itu. Bagi Anindita, seminggu itu adalah masa transisi. Dari seorang istri teraniaya kembali menjadi seorang pemimpin. Dari seorang wanita yang hampir mati, menjadi seorang ibu yang memiliki tujuan hidup baru. Mensyahn di Permata Hijau kini beroperasi dengan ritme yang baru. Ruang kerja utama Anindita, yang menghadap ke taman yang rimbun, telah diaktifkan kembali. Di sudut ruangan, sebuah basinet mewah dan seorang perawat bayi pribadi selalu siaga, memastikan Bintang Adijaya tidak pernah jauh dari ibunya. Luka operasi Anindita masih dalam proses pemulihan, tapi pikirannya setajam baja. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah hampir setahun, Anindita Jayawardhana akan memimpin rapat Dewan Direksi secara langsung. Di lobi utama Anjaya Corp Tower, gedung pencakar langit yang menjulang di pusat distrik bisnis, suasana tegang sekaligus penuh antisipasi. Berita kembalinya sang CEO, yang selama ini dianggap mengambil cuti pribadi, telah menyebar seperti api. Pukul 9 pagi tepat, pintu lift pribadi di lobi VVIP berdenting terbuka. Karyawan yang kebetulan lewat, terdiam. Anindita melangkah keluar. Ia mengenakan setelan pantsuit berwarna putih gading yang dijahit khusus, menonjolkan auranya yang berkuasa namun tetap feminin. Di belakangnya, Reza berjalan tegap membawa tas kerjanya, diikuti oleh 2 pengawal pribadi. Setiap mata memandang. Mereka melihat wanita yang sama yang fotonya terpampang di dinding sebagai pendiri, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegasan baru di matanya, kekuatan yang ditempa oleh api penderitaan. Saat ia berjalan melintasi lobi marmer, semua sapaan, "Selamat pagi, Bu," dijawabnya dengan anggukan singkat namun berwibawa. Di ruang Dewan Direksi di lantai 50, para direktur yang semuanya pria parubaya sudah duduk tegang. Mereka telah menjalankan perusahaan sendirian selama berbulan-bulan, dan kini, sang ratu telah kembali. Pintu terbuka. Anindita masuk. "Selamat pagi," sapanya. Suaranya tenang namun menggema di ruangan kedap suara itu. Ia duduk di kursi utama yang telah lama kosong. Ruangan itu hening. "Kita mulai," katanya, membuka laptopnya. Laporan pertama, Divisi Properti Residensial. "Saya lihat ada stagnasi di proyek Nusantara Residence." "Jelaskan." Rapat itu berlangsung brutal. Anindita, dengan otaknya yang cemerlang, menguliti setiap laporan, menemukan setiap kelemahan, menantang setiap keputusan. Para direktur yang mengira mereka bisa bersantai, kini berpeluh dingin. Wanita yang mereka kira hanya pewaris, yang beruntung, ternyata adalah seorang ahli strategi yang kejam. Dalam 2 jam, ia telah merombak 3 proyek besar dan menaikkan target keuntungan kuartal depan. "Ada lagi?" tanyanya di akhir rapat. Seorang direktur memberanikan diri. "Ibu, selamat datang kembali. Dan selamat atas kelahiran putra Anda." Anindita terdiam sejenak. Wajahnya melembut, hanya sepersekian detik. "Terima kasih. Dia adalah motivasi saya. Itulah sebabnya, saya tidak akan mentolerir kegagalan sekecil apapun di perusahaan ini. Perusahaan ini adalah warisannya." Pesan itu jelas, jangan main-main dengannya, atau dengan putranya. Rapat dibubarkan. Anindita kembali ke ruang kantor CEO-nya yang raksasa, yang telah didekorasi ulang dengan kamar bayi pribadi di dalamnya. "Reza?" panggilnya sambil mengendurkan sedikit bahunya. "Iya, Bu." "Bagaimana kabar mereka?" Reza menggeser tabletnya. "Sesuai dugaan, Bu. Kacau." Di belahan kota yang lain, di gang sempit yang bau, kekacauan adalah kata yang ringan. Rumah kontrakan Dewi telah menjadi neraka. Setelah diusir oleh para tetangga yang mencemooh dan ditagih utang oleh pemilik catering, Dewi dan Bima kini hidup dalam paranoia. "Bagaimana ini, Bima?" "Bagaimana?" jerit Dewi, rambutnya acak-acakan. "Uang kita habis. Kita sudah jual semua perhiasan ibu untuk pesta sialan itu." Bima, yang biasanya rapi, kini tampak kuyu. Matanya merah kurang tidur. Ia frustrasi. "Aku sudah coba, Bu. Aku datangi kontrakan lama. Sudah kosong. Bu Lastri juga sudah pindah. Diberi uang ganti rugi sama Anindita?"
teriaknya. Kamu harus ke kantornya. Sudah, aku ke Anjato. Ibu tahu apa yang terjadi? Aku tidak bisa masuk. Satpam mengusirku seperti anjing. Namaku ada di daftar hitam. Aku bahkan tidak bisa melewati lobi. Bima melempar ponsel bututnya ke dinding. Prang. Aku sudah coba telepon nomor lamanya, sudah tidak aktif. Aku kirim pesan di semua media sosialnya, diblokir. Dia menghapus kita, Bu. Dewi menangis meraung-raung. Menantuku, konglomerat, cucuku, ya Tuhan, kenapa kita sebodoh ini? Ini semua gara-gara ibu, bentak Bima, amarahnya meledak. Kalau ibu tidak terus-menerus membandingkan dia dengan Rania. Kalau ibu tidak bilang Rania itu, menir. Kok jadi salah ibu? Pekik Dewi, tak terima. Kamu yang gatal. Kamu yang selingkuh. Kamu yang tidak percaya istrimu mau melahirkan. Mereka bertengkar hebat, saling menyalahkan, terjebak dalam kubangan penyesalan dan kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Di tengah pertengkaran itu, ketukan di pintu menghentikan mereka. Bima membukanya dengan kasar. Siapa? Di depan pintu, berdiri Rania. Wanita itu tampak lebih hancur dari mereka. Wajahnya bengkak karena menangis, pakaiannya kotor. Perutnya yang buncit tampak menyedihkan. Mas Bima? Isaknya, tolong, aku diusir dari kos. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya pekerjaan. Kandunganku, kata dokter, bermasalah. Mata Dewi dan Bima menatap Rania dengan kebencian. Pergi kamu dari sini, jerit Dewi, mengambil sapu ijuk dan memukul Rania. Pembawa sial. Gara-gara kamu kami hancur. Mas Bima, ini anakmu. Aku tidak peduli, bentak Bima, menutup pintu tepat di depan wajah Rania, menjepit tangisnya di luar. Di luar, Rania terduduk lemas di tanah, menangis sendirian. Nasib yang dulu ia bantu ciptakan untuk Anindita, kini berbalik menimpanya dengan kekuatan penuh. Di dalam kantornya yang mewah, Anindita menerima laporan terakhir dari Reza. Dan Rania, saat ini ada di depan rumah Ibu Dewi. Sepertinya diusir. Anindita menatap Bintang yang tertidur di pelukannya setelah ia menyusuinya. Wajah mungil itu damai. Reza, katanya pelan. Iya, Bu. Cari Rania. Berikan dia uang, cukup untuk biaya melahirkan di rumah sakit pemerintah dan untuk menyewa kamar kos kecil selama 3 bulan. Setelah itu, putus semua urusan. Reza terkejut. Bu, setelah apa yang dia? Anindita menatap Reza. Dia mengkhianati saya sebagai wanita. Tapi saya tidak akan membiarkan anak yang tidak berdosa di dalam kandungannya menanggung nasib yang sama seperti yang hampir Bintang alami. Ia berhenti sejenak. Beri uang itu secara anonim. Pastikan dia tahu, itu bukan dari saya. Itu adalah belas kasihan terakhir. Baik, Bu. Saya mengerti. Anindita kembali menatap putranya. Balas dendamnya sudah selesai. Kehancuran mereka sudah di depan mata. Sekarang, fokusnya hanya satu, membangun masa depan untuk Bintang. Masa depan di atas singgasana yang telah ia rebut kembali. 4 bulan berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan Anindita. Menshafen megah di permata hijau yang dulu sunyi, kini penuh dengan tawa dan celoteh bayi. Bintang Adijaya tumbuh menjadi bayi yang sehat, tembam, dan penuh senyum. Dia adalah matahari di alam semesta Anindita. Luka operasi Anindita telah sembuh total, hanya menyisakan bekas luka tipis yang menjadi pengingat permanen akan pertempuran yang telah ia menangkan. Pagi itu, Anindita duduk di ruang kerjanya. Di satu sisi, layar laptopnya menampilkan data-data kompleks dari Anjaya Corp. Di sisi lain, di atas playmat berbulu tebal, Bintang sedang tertawa-tawa kecil, ditemani oleh perawat pribadinya. Anindita adalah perwujudan sempurna dari seorang ibu sekaligus CEO. Ia memimpin rapat virtual dengan Dewan Direksi sambil sesekali melirik putranya, hatinya menghangat setiap kali Bintang tertawa. Proyek Nusantara Residence sudah kembali ke jalurnya, kata Anindita tegas dalam rapat itu. Saya ingin laporan progresnya di meja saya setiap hari Jumat. Tanpa kecuali. Setelah rapat selesai, ia menutup laptopnya dan menghampiri putranya.
Ia mengangkat Bintang tinggi-tinggi, menghujaninya dengan ciuman. Anak pintar ibu, jagoan ibu. Permisi, Bu. Reza masuk ke ruangan. Wajahnya serius seperti biasa. Laporan dari tim kuasa hukum baru saja masuk. Anindita mendudukkan Bintang di pangkuannya. Lanjutkan. Sidang gugatan cerai pertama sudah selesai, Bu. Pihak Tuan Bima hadir. Bagus, kata Anindita dingin. Biar dia lihat apa yang dia hadapi. Ada satu masalah, Bu. Lanjut Reza hati-hati. Dia menolak menandatangani surat cerai. Dia bilang dia tidak mau bercerai. Anindita tertawa sinis. Tentu saja dia tidak mau. Dia sudah tahu siapa saya. Apalagi? Reza tampak ragu. Dalam pembelaannya dia menuntut hak asuh bersama atas Tuan Muda Bintang. Tawa Anindita berhenti seketika. Ruangan itu mendadak dingin. Hak asuh, desisnya. Matanya yang tadi hangat menatap Bintang, kini berkilat tajam. Dia mengklaim bahwa ibu memisahkannya dari putra kandungnya. Dia bilang dia berhak atas waktu bersama Tuan Muda Bintang. Anindita memejamkan mata sejenak, mengendalikan amarah yang membara. Ia ingat suara Bima di telepon malam itu. Nanti kalau anaknya sudah lahir, kapan-kapan aku jenguk. Jangan Roel. Hak, ulang Anindita. Pria itu tidak tahu arti kata hak. Dia pikir Bintang adalah tiket emasnya untuk kembali masuk ke hidup saya. Ia berdiri, menyerahkan Bintang kepada perawat. Reza, hubungi tim pengacara. Katakan pada mereka, saya tidak mau main-main lagi. Saya tidak hanya ingin cerai. Saya ingin pencabutan hak wali penuh. Pria itu tidak boleh mendekati anak saya. Gunakan semua sumber daya kita. Baik, Bu. Dia ingin bermain? Baik. Akan saya tunjukkan bagaimana ratu memenangkan perang. Di belahan kota lain, di kontrakan sempit yang kini lebih mirip kandang babi, Bima dan Dewi hidup dalam keputusasaan. Mereka telah menjual semua yang bisa dijual. Uang catering sudah lama lunas, tapi cemoohan tetangga tak pernah luntur. Bagaimana, Bima? Rengek Dewi, menggaruk lengannya yang gatal. Pengacara yang kita pakai pengacara gratisan. Dia bilang peluang kita kecil. Dia bohong, Bu. Teriak Bima, mondar-mandir di ruangan sempit. Bintang itu anakku. Darah dagingku. Pengadilan pasti memenangkan aku. Terus kenapa kita masih miskin? Karena Anindita licik. Dia menghalangi kita. Bima berhenti, matanya memerah karena marah dan kurang tidur. Kita tidak bisa menunggunya di pengadilan. Kita harus temui dia. Kita harus paksa dia bicara. Bagaimana? Kita sudah diblokir di mana-mana. Aku sudah mengamatinya, kata Bima licik. Setiap hari jam 5 sore, dia keluar dari lobi utama Anjaya Tower. Dia pikir dia aman di sana. Hari ini kita akan sambut dia. Mata Dewi berbinar penuh harapan jahat. Cucu nenek. Tiket emas kita. Pukul 5 sore. Lobi Anjaya Tower ramai oleh karyawan yang hendak pulang. Lift VVIP berdenting. Anindita melangkah keluar, mengenakan dress code kantor yang elegan, didampingi Reza dan 2 pengawal. Karyawan yang berpapasan dengannya langsung menunduk hormat. Anindita sedang tersenyum, membicarakan jadwal Bintang imunisasi dengan Reza, ketika teriakan itu membelah lobi. Anindita, istriku. Bima, dengan pakaian kotor dan rambut acak-acakan, menerobos barisan keamanan. Di belakangnya, Dewi berlari tertatih-tatih. Lobi membeku. Karyawan berhenti, berbalik, dan mulai mengeluarkan ponsel mereka. Petugas keamanan langsung bergerak, mencoba menahan Bima. Jangan sentuh aku. Dia istri saya. Bima berontak, matanya liar tertuju pada Anindita. Nenek mau ketemu cucu, jerit Dewi, mencoba berlari melewati Reza. Anindita tidak bergerak. Ia tidak terkejut. Ia tidak takut. Ia hanya lelah. Wajahnya datar, menatap 2 makhluk di depannya seolah mereka adalah serangga. Reza, katanya pelan. Urus sampah ini. Saya tunggu di mobil. Baik, Bu. Reza dan para pengawal membentuk barikade di depan Anindita. Anin, jangan pergi.
Bima berteriak putus asa, melihat Anindita mulai melangkah. Aku salah. Aku minta maaf. Aku cinta sama kamu, Nin. Aku tidak peduli dengan uangmu. Aku hanya mau kamu dan Bintang. Anindita berhenti. Seluruh lobi menahan napas. Perlahan, ia berbalik. Ia menatap Bima, yang kini ditahan oleh dua satpam besar. Cinta? Suaranya tenang, namun terdengar jelas di seluruh lobi yang hening. Kata itu terdengar sangat aneh. Lanjut Anindita, datang dari mulut seorang pria yang membiarkan istrinya pendarahan di lantai. Yang memintanya, jangan rewel saat istrinya berjuang antara hidup dan mati. Wajah Bima pucat pasi. Anindita lalu menatap Dewi, yang kini menangis meraung-raung. Dan kamu? Kamu bilang kamu, nenek? Seorang nenek tidak akan menyebut cucunya, beban, atau ibunya, perempuan tak berguna. Ia kembali menatap Bima. Kamu menuntut hak asuh? Kamu bahkan tidak pernah bertanya apakah anakmu laki-laki atau perempuan. Kamu tidak pernah menjenguknya. Saya tahu kamu bukan mengincar Bintang, desis Anindita. Kamu mengincar warisannya. Bukan, Nin. Dengarkan aku baik-baik, Bima, kata Anindita, nadanya final. Kamu tidak akan mendapatkan hak asuh. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kamu tidak akan pernah diizinkan mendekati anak saya. Ia berbalik, tak sudi menatapnya lagi. Kamu tidak bisa lakukan ini padaku, jerit Bima, suaranya pecah. Aku ayahnya. Anindita berhenti di pintu kaca otomatis. Tanpa menoleh, ia berkata, seorang ayah tidak menelantarkan anaknya. Kamu hanya donor sperma yang tidak beruntung. Pintu terbuka. Anindita melangkah keluar, masuk ke dalam mobilnya yang sudah menunggu, meninggalkan Bima dan Dewi yang meraung-raung di lobi, diseret keluar oleh keamanan di bawah tatapan dan kilatan kamera ponsel ratusan karyawan. Ruang sidang pengadilan agama itu terasa pengap dan tegang. Ini adalah sidang putusan akhir. Anindita duduk tegak di kursinya, didampingi oleh tim pengacara terbaik yang bisa dibeli oleh uang. Ia tampak tenang, mengenakan blus sutra berwarna biru safir, memancarkan aura dingin yang tak terbantahkan. Di seberang ruangan, Bima dan Dewi duduk di kursi tergugat. Pemandangan mereka sangat kontras. Bima, yang dulu gagah, kini kurus, kuyu, dan matanya liar. Dewi tampak 10 tahun lebih tua, pakaiannya lusuh dan ia terus-menerus bergumam tak jelas. Pengacara gratisan yang mendampingi mereka hanya bisa menunduk pasrah. Hakim ketua, seorang wanita parubaya yang bijaksana, mengetukkan palunya. Setelah menimbang seluruh bukti, suara hakim terdengar jelas, pengadilan memutuskan. Anindita menahan napas, bukan karena takut, tapi karena ini adalah momen pembebasan terakhir. 1. Lanjut hakim, mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Saudari Anindita Jayawardhana. Palu diketuk. 2. Menetapkan hak asuh penuh atas anak yang bernama Bintang Adijaya jatuh ke tangan ibu kandung, Saudari Anindita Jayawardhana. Tidak, jerit Bima, mencoba berdiri. Dia anak saya. Hakim menatap Bima dengan pandangan tajam. Tergugat, harap tenang atau saya panggilkan keamanan. Hakim melanjutkan, keputusan ini diambil berdasarkan bukti-bukti kuat adanya penelantaran yang dilakukan oleh tergugat, Saudara Bima, pada saat proses persalinan istri yang kritis dan mengancam nyawa. Saksi dari rumah sakit dan rekaman panggilan telepon yang diajukan sudah lebih dari cukup. Mata Bima terbelalak. Dia tidak tahu Anindita punya rekaman itu. 3, kata hakim lagi, suaranya kini lebih tegas. Pengadilan menolak seluruh tuntutan tergugat atas hak asuh bersama. Dan, berdasarkan bukti tambahan insiden di lobi Anjaya Tower yang menunjukkan perilaku tidak stabil dan motif finansial, pengadilan memutuskan untuk mencabut seluruh hak wali saudara Bima terhadap anak, Bintang Adijaya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tergugat juga dilarang mendekati penggugat dan anak dalam radius 500 meter. Palu diketuk 3 kali. Sidang selesai. Dunia Bima runtuh. Selesai. Dia tidak hanya kehilangan istri konglomerat. Dia kehilangan haknya atas anak yang ia kira bisa menjadi tiket emas. Anindita berdiri. Ia mengangguk hormat pada hakim, lalu berbalik untuk pergi,
didampingi Reza dan pengacaranya. Bima dan Dewi berlari keluar, menerobos keamanan, dan menunggu di lobi luar pengadilan. Saat Anindita melangkah keluar, mereka langsung bersujud di kakinya. Pemandangan yang menyedihkan. Nin, sayang, Anindita tolong. Bima menangis, memeluk kaki Anindita, persis seperti yang ia lakukan di pesta Rania. Jangan lakukan ini. Aku mohon. Oke, aku tidak akan ganggu Bintang. Tapi kasih aku pekerjaan, Nin. Aku butuh uang. Aku ini mantan suamimu. Dewi ikut merangkat. Anin, menantuku, maafkan ibu. Ibu salah. Tolong jangan biarkan kami kelaparan. Ibu janji akan jadi nenek yang baik buat Bintang. Para wartawan yang entah bagaimana mencium berita ini mulai mengambil gambar. Anindita menatap dua manusia di kakinya. Dulu, pemandangan ini mungkin akan membuatnya menangis. Dulu, ia mungkin akan luluh. Tapi wanita yang dulu itu telah mati di meja operasi, malam di mana ia ditinggalkan sendirian. Perlahan, ia menarik kakinya dari pelukan Bima. Reza, katanya pelan. Iya, Bu. Pastikan mereka tidak mengotori mobil. Anindita melangkah melewati mereka berdua. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Tidak ada amarah di hatinya. Tidak ada benci. Yang ada hanya kehampaan. Mereka bukan siapa-siapa lagi. Anindita, jangan tinggalkan kami. Teriakan Bima dan Dewi menggema di pelataran parkir, namun Anindita terus melangkah, masuk ke dalam mobilnya, dan melaju pergi. Meninggalkan masa lalunya yang busuk untuk selamanya. 5 tahun kemudian, Taman Menschaffen di Permata Hijau dipenuhi tawa anak-anak. Puluhan balon berbentuk bintang dan roket menghiasi langit-langit. Sebuah pesta ulang tahun besar sedang berlangsung. Di tengah taman, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang tampan, mengenakan setelan jas mini, berlari kencang sambil tertawa. Ibu, lihat, Om Reza kalah main pedang-pedangan, teriaknya. Anindita tertawa dari teras. Ia tampak lebih cantik dan bahagia dari sebelumnya. Gaun musim panas berwarna kuning cerah membungkus tubuhnya. Kejar dia, sayang. Tunjukkan kekuatanmu. Bintang Adijaya, putranya, adalah anak yang cerdas, percaya diri, dan penuh kasih. Ia tumbuh tanpa bayang-bayang ayah yang buruk, hanya dikelilingi cinta dari ibunya. Reza, yang kini sudah seperti paman bagi Bintang, berpura-pura jatuh di rumput. Aduh, tuan muda Bintang kuat sekali. Om Kala. Di sudut taman, di meja khusus tamu kehormatan, duduk Bu Lastri bersama keluarganya. Penampilannya sudah sangat berubah. Ia kini tinggal di rumah layak yang dibelikan Anindita, hidup berkecukupan. Ia adalah nenek kehormatan Bintang. Bu Anin, sapa Reza, menghampiri Anindita sambil membersihkan jasnya dari rumput. Ya, Reza, terima kasih sudah mau bermain dengannya. Kapanpun, Bu. Dia anak yang hebat. Reza terdiam sejenak. Bu, ada satu laporan kecil. Mungkin ibu tidak mau dengar, tapi ini yang terakhir. Anindita menatap Reza. Tentang mereka? Iya, tim legal baru saja mengabarkan. Rumah kontrakan Ibu Dewi disita bank. Dan Tuan Bima, terakhir terlihat 2 hari lalu, menjadi gelandangan di bawah jembatan layang. Sepertinya mereka benar-benar hancur. Anindita terdiam. Ia menatap Bintang yang kini sedang memeluk Bu Lastri. Dan, Rania, seperti instruksi ibu, dana anonim itu mengurus biaya kelahirannya. Dia melahirkan anak perempuan. Setelah itu, dia menghilang. Kabarnya, kembali ke kampung halamannya. Jejaknya sudah tidak terlacak. Anindita mengangguk. Cukup. Semuanya sudah selesai. Karma telah berjalan di jalurnya masing-masing. Reza, kata Anindita. Iya, Bu. Mulai hari ini, katanya, saya tidak mau mendengar nama-nama itu lagi. Selamanya. Baik, Bu. Saya mengerti. Ibu. Bintang berlari ke arahnya, membawa sepotong kue. Ini buat ibu. Ibu harus tiup lilin bersamaku. Anindita berlutut, menyejajarkan tingginya dengan sang putra.
Ia merapikan rambut Bintang yang basah oleh keringat. Tentu saja, sayang, bisiknya, memeluk Bintang erat. Apapun untukmu. Ia berdiri, menggandeng tangan mungil putranya, berjalan menuju kue ulang tahun yang besar. Di bawah matahari yang cerah, dikelilingi orang-orang yang tulus mencintainya, Anindita Jayawardhana tersenyum. Dia tidak hanya selamat, dia tidak hanya balas dendam. Dia telah menang. Dan dia, bersama Bintangnya, akhirnya menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. 15 tahun kemudian, langit sore di atas Anjaya Corp Tower berwarna jingga keemasan. Di ruang CEO, yang kini lebih besar dan dipenuhi karya seni modern serta teknologi canggih, seorang wanita elegan menatap keluar jendela. Anindita Jayawardhana, di usianya yang matang, memancarkan aura kebijaksanaan dan ketenangan. Waktu telah sangat baik padanya. Wajahnya masih cantik, kini dihiasi senyum tulus yang lebih sering tersungging. Ia bukan lagi ratu yang dingin dan penuh amarah, melainkan seorang ratu yang memerintah dengan welas asih dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Pintu kantornya bergeser terbuka. Bukan Reza yang masuk, melainkan seorang pemuda jangkung dan tampan berusia 15 tahun, dengan mata yang sama tajamnya seperti mata Anindita. Ibu? Anindita berbalik dan tersenyum. Hei, jagoan. Sudah selesai les pianonya? Bintang Adijaya meletakkan tas ranselnya. Di usianya, ia sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, mewarisi bakat bisnis ibunya dan kebaikan hati yang diajarkan olehnya. Sudah, Bu. Om Reza bilang, Ibu akan jadi pembicara utama di KTT Bisnis Global minggu depan, tanya Bintang, mengambil sebotol air dari kulkas mini di ruangan itu. Betul. Mereka ingin Ibu bicara soal membangun kerajaan dari nol, kata Anindita. Bintang tersenyum. Bukan dari nol, Bu. Ibu membangunnya dari minus. Dari pengkhianatan. Anindita tertegun sejenak. Ia sudah menceritakan segalanya pada Bintang, perlahan-lahan seiring bertambahnya usia sang putra. Ia ingin Bintang tahu dari mana mereka berasal, bukan untuk menanamkan dendam, tapi untuk mengajarkan ketahanan. Kamu benar, kata Anindita lembut. Ia menghampiri putranya dan merapikan poninya. Dan ibu tidak akan bisa melakukannya tanpa kamu. Kamu adalah alasan ibu berjuang. Kita yang berjuang, Bu, koreksi Bintang, menggenggam tangan ibunya. Selalu kita berdua. Di meja kerja Anindita, sebuah tablet menyala, menampilkan email dari Reza yang baru saja masuk. Reza, yang kini menjabat sebagai wakil direktur utama, masih menjadi tangan kanannya yang paling setia. Subjek, laporan tahunan yayasan. Isi, Bu, panti asuhan yatim piatu yang kita bangun di atas lahan bekas kontrakan ibu dulu, sudah diresmikan. Dan, sekadar info, Rania Sasmita mengirimkan surat. Dia sekarang menjadi relawan di sebuah desa terpencil, mengajar anak-anak. Dia bilang, dia hanya ingin mengucapkan terima kasih atas belas kasihan terakhir belasan tahun lalu, yang memberinya kesempatan kedua untuk hidup dengan benar. Anindita membaca pesan itu tanpa ekspresi, lalu mengangguk kecil. Itu adalah masa lalu yang sudah lama terkubur. Bu, Bintang bertanya tiba-tiba, Ibu pernah dengar kabar dari mereka? Dia tidak perlu menyebut nama. Anindita terdiam. Ia teringat berita yang ia baca sekilas di koran lokal beberapa bulan lalu. Berita kecil di halaman kriminal. Tentang seorang wanita tua, Dewi, yang meninggal sendirian di rumah singgah kumuh karena sakit. Dan seorang pria parubaya, Bima, yang ditangkap karena penipuan kecil-kecilan, fotonya di koran menunjukkan pria hancur tanpa harapan di matanya. Anindita menarik napas panjang. Tidak ada kabar, sayang, jawabnya, suaranya mantap. Dan itu tidak penting. Ia meletakkan tangannya di bahu putranya. Masa lalu adalah pelajaran, Bintang. Bukan penjara. Lihat ke depan. Lihat apa yang sudah kita bangun. Bintang menatap keluar jendela, ke kota yang berkilauan di bawah mereka. Gedung-gedung Anjaya Corp menjulang di banyak penjuru. Ayo pulang, Bu, kata Bintang. Nenek Lastri pasti sudah menunggu kita untuk makan malam. Anindita tertawa. Ayo, ibu yang traktir es krim di jalan. Mereka berjalan keluar dari kantor, bergandengan tangan. Ibu dan anak.
ratu dan pangeran. Bukan lagi korban, melainkan pemenang. Di belakang mereka, lampu-lampu kota menyala, dan di antara semua itu, Anindita tahu pasti. Cahaya yang paling terang di hidupnya adalah bintangnya.